Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45. Ada seorang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya serta Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masihkah Engkau mau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang di dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Yesus berkata tentang tertidur arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania itu tidak jauh dari Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang untuk menghibur Marta dan Maria berhubungan dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit."
Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati, dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, Marta pergi mendapatkan saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung. Ia masih berada di tempat Marta menjumpainya. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat Maria tiba-tiba bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah Maria di depan kaki Yesus dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Makin masyurlah hati Yesus. Lalu ia pergi ke kuburan itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutupi dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menegakkan ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melihat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi tema renungan yang akan saya bawa pada hari ini adalah "Akulah kebangkitan dan kehidupan."
Zaman sekarang ini banyak orang yang tidak percaya dengan kebangkitan karena sudah banyak orang yang menggunakan ilmu teknologi. Dalam kitab suci Perjanjian Baru, kebangkitan berarti melepaskan tubuh dari kematian dan dilepaskan dari kuasa maut, kemudian tubuh kembali hidup. Seperti yang kita lihat dalam bacaan Injil hari ini, Lazarus yang dibangkitkan kembali dalam kematiannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini menunjukkan bahwa Yesus mempunyai 3 sahabat yang tinggal di Betania, yaitu Lazarus dan 2 saudara kandungnya, yaitu Maria dan Marta. Marta dan Maria mengirim pesan kepada Yesus agar datang karena Lazarus sakit besar. Tetapi Yesus tidak langsung pergi, menunggu 2 hari lagi dan Lazarus pun meninggal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada saat Yesus tiba di Betania, Lazarus sudah 4 hari meninggal. Dan orang banyak berkumpul untuk menghibur Marta dan Maria. Pada saat Marta mendengar Yesus datang, berlari menemui Yesus dan berkata, "Tuan, kalau saja Tuan ada di sini, saudaraku tidak akan mati." Yesus berkata, "Saudaramu akan hidup. Apa kamu percaya, Marta?" "Saudaramu," dia menjawab, "aku percaya dia akan hidup lagi saat kebangkitan terjadi." Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan kehidupan." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam peristiwa kebangkitan ini, kita sebagai manusia harus sadar dan menjadi manusia yang teladan dan berguna bagi sesama kita. Dalam kepentingan bukan hanya dalam kematian, tetapi juga dari hidup kita yang penuh dengan kesusahan, rasa takut, dan rasa bersalah. Kehidupan kala akan menjadi lebih rumit apabila kita tidak membantu sesama kita yang sedang sakit. Maka dari situ, marilah kita bersama-sama menjadi diri kita sendiri tanpa harus menjadi orang lain. Dan kita harus saling menjaga dan saling melindungi, biarpun tidak saudara kandung. Semoga